Selamat pagi Sobat JFM, apa kabar? Semoga Anda semua dalam kondisi yang terbaik dan selalu sehat. Kembali lagi saya Veronica Raharja menyapa Anda di program Format Forum Antar Umat. Dan seperti yang sudah kami share di media sosial baik Pelita maupun JFM, hari ini kita akan berbincang bersama dengan Romo Aloysius Budi Purnomo PR. Beliau sudah menjalani pelayanan 19 tahun perjalanan di kota Semarang. Dan setelah ini akan kemana lagi? Baik, untuk mengulik lebih dalam lagi, langsung saja kita bertanya pada beliau. Namun kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Mbak Vero ya. Iya. Bersama. Apa kabar Romo? Kabar baik. Salam jumpa dengan para, ini nyapanya gimana? Sahabat JFM. Sobat JFM, iya Sobat JFM. Sobat JFM dimanapun berada juga selamat pagi. Kabar saya baik, sehat. Semoga panjenengan semua dimanapun berada juga sehat selalu. Diberkati Tuhan. Amin, amin. Iya, amin, amin. Romo sudah 19 tahun ya, ternyata di kota Semarang. Iya, betul. Romo ulang tahun imamat yang ke-19 juga? Ulang tahun imamat saya ke-27. Waduh, ternyata. 27. Iya, 27 tahun imamat. Tapi sebagian besar pelayanan saya ada di Semarang. Jadi dari 27 tahun imamat, itu 19 tahun sendiri saya boleh melayani di kawasan Semarang, baik kota maupun kabupaten Semarang. Ya, 8 tahun sebelum di Semarang di mana Romo? Saya habis-habisan masih menyelesaikan tugas belajar di Fakultas Teologi Wadah Bakti di Yogyakarta. Dari 96, bulan Juli saya habiskan tanggal 8, lalu studi untuk teologi kontekstual di FTW, singkatannya begitu, Fakultas Teologi Wadah Bakti Yogyakarta. Itu satu fakultas teologi kepausan ya, tingkatan kepausan, jadi artinya berakreditasi internasional sebagai fakultas yang di bawah naungan kepausan di Vatikan. Lalu 98 selesai, bulan Februari saya bertugas di Paroki Santa Maria Fatima Magelang sambil mengajar di Sanata Dharma di Fakultas Teologi di Alma Mater, kemudian mengajar juga di Atmajaya Yogyakarta dan para pertapa di Pertapaan Rowo Seneng, tapi home base-nya tinggalnya di Pasturan Maria Fatima Magelang. Kemudian saya pindah ke Paroki Santo Pius ke-10 di Karanganyar sampai tahun 2000. Tahun 2000 pertengahan saya berangkat menjadi misionaris domestik di Seminari Tinggi Pematang Siantar di Sumatera Utara. Lalu sampai tahun 2004 pulang ke Semarang, di Katedral Semarang, kemudian di Tanah Mas, di Kebon Dalem, di Kristus Raja Ungaran, dan kemudian menjadi pastor kepala kampus ministry Unika Sugo Pranoto. Lalu di Banjardowo 1 tahun terakhir ini, dan sebentar lagi tanggal 12 Agustus saya pindah ke Paroki Santa Maria Penasihat yang Baik di Wates, Yogyakarta. Itu perjalanan karya secara singkat, baik parokial maupun kategorial yang saya alami, Mbak Vero. Oh, berarti setelah ini ke Wates ya Romo? Iya betul, saya bertugas di Wates sesuai dengan SK, itu menjadi pastor paroki di Wates, tapi juga
masih mengajar di Sugio Pranoto Catholic University atau dikenal Unika Sugio Pranoto Semarang. Iya. Sekarang SCU ya, Romo? Sekarang Sugio Pranoto SCU, Catholic University. Iya betul. Wah, berarti ini sebagian besar 19 tahun berarti mendominasi pelayanan Romo di Semarang ya, Romo? Betul, ya. Jadi 19 tahun saya melayani di Semarang dengan tugas parokial yang tadi saya sebutkan, mulai dari katedral, Kebon Dalem, katedral, Tanah Mas, Kebon Dalem, kemudian Ungaran, lalu Unika, lalu 1 tahun terakhir ini saya asistensi terbatas di Gereja Paroki Administratif Santo Ignatius Loyola Banjardowo Semarang. Tapi dalam rentang itu juga Mbak Vero, jadi sejak 2008 saya kan secara formal itu bertugas sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama di Keuskupan Agung Semarang. Jadi waktu itu masih tingkat keuskupan untuk karya pelayanan komisi di HAK, singkatannya Hubungan Antaragama dan Kepercayaan. Itu dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Kemudian tahun 2019 saya fokus di Unika karena waktu itu saya juga mendapat tugas untuk belajar mengambil program studi doktor ilmu lingkungan di Unika, dan syukur pada Allah selesai tahun 2021. Jadi 2 tahun 5 bulan saya menyelesaikan tugas studi untuk program doktor ilmu lingkungan juga di SCU ya, di Sugio Pranoto Catholic University. Dan tahun 2020 per 1 Oktober saya diberi mandat oleh Romo Fikep Semarang untuk melayani sebagai Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kevikepan Semarang. Akan berakhir sebetulnya per SK itu 31 Oktober nanti 2023, jadi periodisasi 3 tahun. Cuman karena saya per 1 Agustus mendapat SK baru dari Bapak Uskup, penugasan menjadi pastor paroki di Wates, maka otomatis nanti tugas pelayanan sebagai Ketua Komisi untuk Perdamaian, Keadilan, dan Keutuhan Ciptaan KKPKC singkatannya itu akan selesai juga, sehingga sebelum berangkat ke Wates saya sudah harus menyerahkan mandat itu kepada Romo Fikep Semarang. Itu variasi tugas-tugas yang saya alami per SK. Juga sebetulnya per SK dari Monsinyur Suharyo pada waktu masih sebagai Uskup Agung Semarang. Per 2004, 19 tahun yang lalu juga, saya akan merintis karya kerasulan jurnalistik majalah Inspirasi Lentera yang Membebaskan. Itu masih berjalan tentu saja ya, sampai hari ini, syukur pada Allah dengan dinamikanya, dan pelayanan itu menjadi pelayanan unik karena di bidang karya kerasulan jurnalistik. Jadi ini Romo sebagian umat Katolik di Semarang ini nggak ada yang asing dengan Romo ya. Sebagian pasti sudah kenal Romo karena Romo ada di Tanah Mas, pernah di Tanah Mas, di katedral, di Kebon Dalem, di Kristus Raja Ungaran, kemudian di pastor ministry Unika, kemudian yang terakhir nih di Banjardowo ya Romo ya. Belum lagi ini orang seminaris di Pematang Siantar juga pernah kenal Romo. Kemudian yang di Karanganyar gitu. Nah, selain umat Katolik sendiri, Romo ini juga dikenal oleh kalangan umum, terutama di persaudaraan lintas agama ya Romo ya. Iya. Orang Muslim, orang Buddha, Hindu, pengayat Konghucu, kepercayaan pada kenal sama Romo Budi ini. Selain identik dengan Romo suka
meniup saksofon gitu dan lagu-lagunya. juga juga ini karya-karya Romo, mungkin Romo berelasi dengan banyak umat selain selain Katolik begitu ya Romo, artinya non Katolik pun juga kenal dengan Romo. Bagaimana nih ceritanya Romo? Ya, Mbak Vero dan para sobat GFM dimanapun berada, tugas itu memang sebagai imam sudah saya hayati. Pengalaman perjumpaan dengan sahabat-sahabat lintas agama itu sudah saya alami sejak frater ya. Tetapi kemudian secara formal sebagai imam, panggilan perutusan untuk melayani masyarakat lintas agama, umat lintas agama, itu ketika saya mendapat mandat untuk melayani sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Agama tingkat Keuskupan Agung Semarang pada waktu itu. Jadi selama 11 tahun saya melayani di komisi ini, dan secara otomatis mau tidak mau tugas perutusan itu kemudian menyentuh pada aspek perjumpaan, persahabatan, dan persaudaraan sejati yang pada waktu itu saya rumuskan sebagai satu visi dan misi untuk tugas pelayanan tersebut. Jadi secara formal saya memang harus hadir sebagai seorang imam yang tidak hanya melayani secara liturgis di seputar altar, tetapi juga dalam perjumpaan dengan semua umat beragama. Nah, dalam tugas itulah sesuai dengan semangat gereja Katolik ya, yang mewartakan bahwa Allah adalah Bapa semua orang dan Yesus Kristus adalah juru selamat untuk semua orang. Itu visi teologis Alkitabiah yang sangat kuat dalam tradisi gereja Katolik yang menyatakan bahwa Allah adalah Bapa semua orang. Kalau kita mengutip Injil Matius, itu kan dikatakan bahwa Allah Bapa itu memberikan matahari kepada semua orang, bahkan orang baik dan orang jahat sekalipun, menurunkan hujan kepada semua orang. Apalagi kalau bicara tentang dialog, perjumpaan lintas agama, sahabat-sahabat kita yang berbeda agama itu bukan orang jahat, orang baik. Dan umumnya saya juga banyak belajar kebaikan secara lintas agama. Nah, kalau Injil mengatakan Allah Bapa semua orang untuk orang baik dan orang jahat, apalagi juga untuk orang baik meskipun berbeda agama ya. Yang berbeda agama pun ya, kata meskipun ini sebetulnya dalam tanda kutip ya, semua orang itu dikasih Bapa dan diselamatkan oleh Yesus yang diutus oleh Bapa. Itu dasar teologis Alkitabiah. Sedangkan dasar dokumenter ajaran gereja secara dogmatis dalam Lumen Gentium ya, sebagai konstitusi dogmatis Lumen Gentium artikel 16 diajarkan juga bahwa gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang suci, yang ada dalam semua agama dan kebudayaan, bahkan juga agama-agama lain yang ada di muka bumi ini. Dan itu kemudian diterangkan dalam satu deklarasi yang namanya Deklarasi Nostra Aetate. Seluruh Nostra Aetate ada 5 artikel, artikel 1 sampai 5 itu mendorong kita umat Katolik untuk menghargai dan menghormati semua agama dan kepercayaan. Bahkan gereja mendorong putri-putrinya, para putri-putranya untuk bekerja sama dalam bidang spiritual, sosial, moral, kultural, termasuk dalam konteks ekologi ya, kepada semua orang. Nah, semangat itulah yang mendasari mengapa kemudian saya hadir dalam semua agama, semua kalangan, dan ya syukur pada Allah diterima dan kemudian bekerja sama sampai hari ini. Itu pengalaman yang bagi saya sangat luar biasa istimewa. Ya, persahabatan-persahabatan dengan para guru bangsa
lintas agama itu saya alami. Bahkan ketika saya datang tahun 2004, ya dalam refleksi saya, ketika saya tiba di Semarang dan kemudian saya ditugaskan sebagai pastor pembantu di katedral, waktu itu saya berjumpa dengan banyak sahabat lintas agama, terutama dari teman-teman Islam. Saya ingat persis waktu itu saya diterima oleh Kiai Haji Muhammad Adnan, kemudian Kiai Haji Abu Habsin. Itu tokoh-tokoh yang waktu itu secara beruntun menjadi ketua PWNU Jawa Tengah. Lalu saya mengenal Pak Kiai Haji Tafsir yang sekarang menjadi ketua PW untuk Muhammadiyah Jawa Tengah. Lalu 2004 saya secara langsung berjumpa dengan Gus Mus di Rembang dalam satu forum, waktu itu dalam rangka ulang tahun paroki Rembang. Saya ditimbali untuk menjadi narasumber dan ternyata salah satu narasumber itu Gus Mus, dan bersama beliau kami memberikan satu sharing tentang perjumpaan, tentang kebudayaan, tentang kebangsaan, tentang keindahan, tentang kerukunan dan persaudaraan. Dan semua itu berlanjut sampai hari ini. Ya, tidak hanya dengan sahabat-sahabat yang beragama Islam, tetapi juga dengan semua agama dari kalangan manapun. Ya, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan penghayat kepercayaan, ya, semua menjadi sahabat yang sangat mendukung dalam menghadirkan persaudaraan sejati, kerukunan, dan mewujudkan peradaban kasih ekologis, istilah saya itu. Luar biasa nih Romo karya-karyanya di Semarang. Tapi bagaimana nanti Romo membagi waktu ini antara di paroki dengan karya-karya di luar gereja? Tapi tunggu sebentar ya Sobat JFM, nanti akan kembali lagi bersama dengan Romo Budi, tapi kita mesti break sebentar. Dan buat Anda yang ingin bertanya kepada Romo Budi, apakah Anda bukan mantan ya, pernah menjadi umatnya Romo Budi di sebuah gereja di Semarang, baik di Tanah Mas maupun di katedral atau di mana tadi, di Banjardowo, kemudian ada di Kristus Raja. Silakan saja nih kesan-kesannya Anda kepada Romo Budi. Kemudian ujian juga boleh, kritik boleh Romo? Boleh, masukkan kritik. Ujian saja. Monggo nih di 085640501028 ya, lewat WhatsApp saja, atau bisa juga lewat telepon di 024 841 8828. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih di format forum antar umat, dan ini sebuah momen yang luar biasa karena kita bicara soal perjalanan seorang Romo yang kondang di Semarang. Siapa sih nggak kenal sama Romo Budi? Bahkan yang nggak pernah jadi umatnya pun kenal nih sama Romo Budi. Misalnya saya ada di Karangpanas, gitu, paroki Karangpanas. Teman-teman saya juga pada kenal sama Romo Budi gitu. Gitu. Apalagi yang ada di paroki yang pernah dibawa pimpinan Romo Budi ya, di paroki-paroki yang sudah disebutkan tadi. Nah, tentunya ada kesan-kesan yang mungkin Anda rasakan Sobat JFM, bagaimana experience Anda dengan pengembalaan Romo Budi ini. Ini luar biasa sekali. Itu yang bikin, ya, selain kondang di kalangan umat, yang bikin terkenal tuh juga JFM itu. Karena lagu saya tiap pagi diputar itu. Iya betul Romo, betul. Pagi dan malam Romo. Pagi dan malam ya. Iya. Iya, menjelang Rosario. Kalau di radio tetangga itu kan sebulan sekali. Saya memberi mimbar Katolik ya di radio. Di sebuah radio itu ya, Romo, radio tetangga ya Romo. Radio tetangga. Kita semuanya kan teman Romo, jadi itu tetangga juga Romo. Iya, kita bertetangga dan bersaudara. Bersaudara, betul sekali. Sama-sama mewartakan, kita saling mendukung Romo. Nah Romo,
Ini tadi pertanyaan saya belum sempat terjawab dan tertunda, Romo. Romo ini biasanya Romo paroki itu kan sibuk banget kan, Romo. Ngurusi umatnya segitu ribuan begitu. Kemudian Romo masih sempat untuk mengajar dan juga untuk berelasi dengan umat di luar umat sendiri begitu. Bagaimana Romo ceritanya nih, Romo? Ya, yang namanya perutusan itu kan kita coba untuk pertanggungjawabkan ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang kemudian memberikan kepercayaan melalui Bapak Uskup, dan saya yang diberi mandat itu mencoba untuk menata baik secara pribadi kehidupan, dalam doa, dalam karya, tapi juga dalam pelayanan. Tentu yang paling berat itu ketika saya dalam disposisi sebagai pastor paroki di Tanah Mas waktu itu ya. Saya menjadi merangkap tugas antara parokial dan kategorial itu di Tanah Mas dan di Kebon Dalem sebagai pastor paroki. Di dua paroki inilah saya dalam disposisi sebagai pastor paroki yang dalam banyak tanggung jawab itu tentu tidak mudah. Dan kemudian di Ungaran itu menjadi pastor pembantu ya, waktu itu istilahnya masih begitu, sekarang pakai istilah pastor vikaris, dan di Banjardowo ini saya sebagai asisten terbatas. Ya, ketika menjadi pastor paroki dan kemudian merangkap sebagai ketua komisi bahkan di tingkat keuskupan, tentu yang terpenting di situ adalah bagaimana menata jadwal sepanjang tahun. Jadi pengalaman saya waktu itu, saya selalu membuat jadwal itu, agenda itu 1 tahun, sehingga umat itu bisa melihat ya, pengurus dewan paroki itu bisa melihat tanggal berapa, jam berapa, saya ada di mana, dengan tugas apa, itu saya bagikan kepada umat. Dan jadwal untuk pelayanan lingkungan itu saya tata dengan cara kejungkel misalnya. Kejungkel itu kejungkel yang indah ya, kerasulan kunjungan keluarga itu terjadwal. Dan seiring dengan itu juga misa lingkungan itu terjadwal, semua serba terjadwal dengan rapi. Dan itu yang membuat saya bisa hadir dalam banyak kesempatan. Memang kadang-kadang pas ada jadwal kejungkel, ada jadwal misa lingkungan, lalu ada undangan untuk acara bersama lintas agama. Dan bagusnya adalah teman-teman yang mengundang saya dari lintas agama itu bersabar. Jadi meskipun saya datang terlambat, tetap diterima dengan penuh hormat. Tidak dihujat. Itu hebatnya. Tidak berani Rama menghujatnya. Ya, itu hebatnya. Dan teman-teman, terutama kalau yang teman-teman dari Islam, itu kalau ada acara kan biasanya malam sampai tengah malam, dan bahkan sampai lewat tengah malam. Itu sesuatu yang bagi saya bagus banget gitu ya. Teman-teman itu tetap bertahan, menunggu, mendengarkan Pak Kiai memberikan tausiah, memberikan ceramah, memberikan nasihat, dan kemudian kita berdialog itu sampai lewat tengah malam itu masih bertahan. Kalau misalnya saya bersama Habib Lutfi ya, itu bahkan sampai tengah malam pun, dengan Gus Mus itu sampai tengah malam, dengan Kiai Budi Harjono, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Tembalang itu sampai tengah malam. Itu umat Islam itu masih bertahan, dan ini satu pelajaran juga untuk saya ya, bagaimana mengajak umat untuk berdaya tahan dalam mendengarkan ya, satu ajakan yang baik untuk menjaga keutuhan bangsa ini, kerukunan, persaudaraan, dan juga untuk lingkungan hidup. Daya tahan itu yang menjadi ritme yang bagus. Dan ketika saya menata jadwal dengan baik, ya pagi saya jadwal misa 5:30 ya, saya harus tetap melayani. Ya, yang paling berat itu ketika di Kebon Dalem, Mbak Vero. Karena apa? Di periodisasi itu saya sendirian.
Ya, saya sendirian belum mendapatkan rekan, dan kemudian saya mendapatkan rekan Romo Mendiang Romo Hantoro waktu itu, senior saya. Kami bekerja sama dengan baik, tapi kemudian beliau juga mengalami aksiden, kecelakaan. Saya sendiri lagi. Sendiri lagi ada lagunya dia, sendiri lagi. Dan itu berat, paling berat secara fisik ya, secara fisik, secara mental itu saat saya berada di Kebon Dalem ya, dengan tugas sebagai ketua komisi hubungan antar agama tingkat keuskupan, sebagai pastor paroki melayani sendirian ya, dengan jadwal yang sangat padat. Tetapi syukur pada Allah, kerjasama dengan pengurus dewan paroki, dewan pastoral paroki itu berjalan dengan baik, sehingga saya tidak keteteran. Juga ada kawan-kawan yang membantu, terutama untuk misa hari Minggu. Ya, misa hari Minggu di Kebon Dalem itu mulai dari Sabtu sore, Minggu pagi 2 kali, lalu Minggu sore, belum lagi kalau ada manten yang juga harus dilayani, pemberkatan, kalau sama-sama Katolik lalu ada misa juga di dalamnya. Nah, itu tidak mudah, tetapi toh ketika Tuhan memanggil, Tuhan memberi kekuatan juga. Meskipun sempat saya muntah-muntah waktu itu. Iya, suatu kali saya blenger, saya misa di sana kan Senin sampai Sabtu sampai Minggu pagi itu 5:30 itu ada jadwal misa ya, di Kebon Dalem. Dan itu saya betul-betul saya sendirian dalam hampir setengah tahun itu saya sendirian. Kemudian ada Romo Hantoro, kemudian Romo Hantoro kecelakaan sendiri lagi, lalu Romo Willem rawuh. Ya, lebih mudah saya bekerja sama. Waktu itu saya dibantu oleh teman-teman komunitas Teresiana, Romo Kris, kemudian Romo dua-duanya Kris ya, Romo Kristianto dan Kristiono. Ya, itu membantu juga, sesekali membantu di misa Minggu itu sangat membuat ringan tugas itu. Tapi untuk tanggung jawab pastoral lainnya ya, dalam konteks liturgi, dalam konteks diakonia, dalam konteks koinonia, dalam konteks kerikma, itu berjalan, semua berjalan. Bahkan saya masih mengajar untuk umat sebulan sekali, baik di Tanah Mas maupun di Kebon Dalem. Itu saya mengadakan yang namanya pengikat, ya, pengajaran iman Katolik. Dan pesertanya ya lumayan itu, umat free datang mendengarkan tentang katekismus, tentang dokumen-dokumen gereja yang mutakhir yang diterbitkan oleh Bapak Suci, itu saya sampaikan kepada umat. Jadi terjadwal sebulan sekali itu ada pengajaran iman Katolik. Belum lagi waktu di Tanah Mas dan di Kebon Dalem juga di Ungaran, saya akan menginisiasi gerakan adorasi Ekaristi Abadi. Ini untuk internal Katolik ya. Gerakan-gerakan doa yang mengajak umat untuk berdevosi kepada Sakramen Maha Kudus. Dan itu dibuka 24 jam. Saya terhibur secara rohani ya, dalam tugas-tugas yang sangat padat itu. Saya boleh duduk bersimpuh di hadapan Sakramen Maha Kudus yang masih berjalan dengan sangat baik itu di Tanah Mas dan di Kebon Dalem. Itu masih berlanjut sampai hari ini. Buka 24 jam dan harus ditata, harus dikelola dengan baik. Ya, kalau 24 jam itu sehari kali 7 hari berarti butuh setidaknya 168 adorator yang setiap jam silih berganti itu berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus untuk diri sendiri maupun untuk umat dan untuk masyarakat. Itu sesuatu yang indah banget. Nah, di samping tugas-tugas yang sifatnya sakramental, devosional, kemudian kateketis yang mengajar umat, saya harus keluar ya, gerakan ekumenis antar gereja-gereja Katolik dan gereja-gereja Kristen denominasi apapun, lalu interreligius yang sifatnya lintas agama. Jadi saya membedakan tugas itu dalam 3
kategori itu, Mbak Vero. Jadi yang pertama tugas internal pelayanan sakramental untuk umat Katolik di paroki yang saya layani, kemudian tugas yang dalam konteks ekumenis. Waktu itu saya merintis yang namanya Pekan Doa Sedunia. Pekan Doa Sedunia ini diadakan setiap bulan Januari, ya. Dalam satu pekan kita ada yang namanya Pekan Doa dari tanggal 17 sampai tanggal 25 Januari kalau saya tidak keliru. Saya merintis sejak di Tanah Mas, melibatkan sahabat-sahabat pendeta dan umat dari gereja-gereja Kristen denominasi apapun. Gerakan ini sebetulnya pada tahun 2008, 2009 itu sudah 1 abad, dimulai dalam tingkat universal, dalam tingkat internasional, kerjasama antara Vatikan dan WCC yang berpusat di Geneva. Itu satu komunitas, satu organisasi yang bersama-sama dengan Vatikan bekerja sama untuk Pekan Doa Sedunia setiap Januari, dan itu masih bertahan sampai hari ini. Syukur kepada Allah, ya, Romo Didik yang melanjutkan karya di Komisi HAK di Kevikapan Semarang itu masih melanjutkan itu juga di kevikapan lain. Meskipun pada waktu saya memulai itu tidak mudah, ya, ada prasangka-prasangka dua belah pihak. Ini apa ini, kok ada pendeta dan romo berdoa bersama? Tadinya hanya di gereja Katolik saja, kemudian sekarang pada waktu itu berkembang di gereja-gereja lainnya, terutama teman-teman di gereja Belenduk, kemudian teman-teman GKJ itu sangat terbuka, dan GKI itu juga sangat terbuka. Kita bekerja sama lalu berkeliling dari gereja-gereja yang satu, baik Katolik maupun Kristen Protestan, itu mengadakan selama 1 pekan itu bergiliran. Bahkan waktu itu saya menerjemahkan, merangkum, dan mempublikasikan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan secara internasional itu. Itu dalam rangka ekumene. Lalu yang ketiga dalam rangka interreligius. Interreligius berarti yang non-Kristiani, ya, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan. Nah, kebetulan atau bukan kebetulan, ya, penyelenggaraan Tuhan, saya juga diutus karena waktu itu menjadi ketua komisi HAK tingkat keuskupan. Lalu di Jawa Tengah saya ini periode kedua, sudah hampir 10 tahun menjadi pengurus di Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah. Itu satu tugas yang memang juga tidak mudah. Ini sangat dinamis, ya. Pada 5 tahun pertama waktu itu saya menjadi wakil ketua FKUB dari unsur Katolik. Kemudian pada periode yang kedua saya menjadi anggota setelah oleh Kesbangpol pada waktu itu diminta untuk menjadi ketua tim formatur untuk memilih pengurus FKUB periode 2018 periode 2024. Nah, dan disitulah, ya, gerakan-gerakan. Kalau FKUB provinsi itu sudah sangat bagus, ya. Bahkan tidak hanya untuk mengelola kerukunan, tetapi juga kadang-kadang FKUB dipelesetkan menjadi forum kebencanaan umat beragama. Karena apa? Kita tidak hanya ngurusi tentang kerukunan, tapi mengimplementasikan moderasi beragama itu dalam kepedulian untuk bencana alam. Bencana juga, ya, bencana pun kita hadir di situ. Lalu ada Gus Durian, kemudian pada waktu itu Gus Dur wafat. Lalu saya 49 hari setelah Gus Dur wafat itu bersama dengan teman-teman lintas agama yang pada waktu itu menerima saya sejak awal, bekerja sama untuk mengadakan satu doa bersama lintas agama di Taman Budaya Raden Saleh, dan di depan Mbak Alisa Wahid, putri sulung Gus Dur, saya membacakan deklarasi untuk melanjutkan semangat Gus Dur. Namanya apa belum jelas waktu itu, kita hanya ingin melanjutkan spirit Gus Dur. Lalu Mbak Alisa Wahid
Waktu itu sangat intens kita berdialog, berkomunikasi, sampai kemudian lahirlah yang namanya komunitas Gus Durian. Saya ingat persis waktu itu setiap kali kita bicara dengan Mbak Alisa itu di salah satu kafe di Semarang. Sambil minum kopi kita berdiskusi, dan kemudian satu forum kita kumpulkan waktu itu di Gua Kerep Ambarawa di GMKA weekend, dan kemudian terumuskanlah semangat untuk membentuk Gus Durian. Maka di Semarang itu saya menjadi penasihat Gus Durian Semarang. Lalu sejak tahun 2016 ada peristiwa ketika jadi Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri mendiang Gus Dur, itu kan selalu mempercayakan salah satu perjalanan beliau dalam rangka sahur keliling, ya, program beliau sejak masih Ibu Negara, sejak Gus Dur masih presiden. Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid itu kan mengadakan yang namanya sahur keliling. Nah, saya menjadi salah satu yang diberi kepercayaan untuk menjadi penyelenggara saat Ibu rawuh di Semarang. Sejak di Tanah Mas, kemudian di Kebon Dalem, kemudian di Ungaran, lalu di Unika, juga di Banjardowo. Ini masih berlangsung terjadi. Ya, Ibu rawuh untuk sahur bersama dengan prioritas terutama bersama dengan warga masyarakat, dan lebih khusus lagi yang KLMTD, kecil lemah miskin tersingkir dan difabel, atau dalam istilah agama Islam itu kaum duafa. Jadi ini kita lakukan. Nah, pada satu periode memang ada sedikit kendala pada tahun 2016. Nah, disitulah kemudian lahirlah Pelita, ya, persaudaraan lintas agama yang dikoordinatori oleh Mas Wawan sampai hari ini. Jadi Mas Wawan dan teman-teman pada waktu itu memang sangat concern dengan siapapun yang sedang quote in quote mengalami kriminalisasi. Nah, saya waktu itu menjadi salah satu yang berada dalam tanda kutip itu, ya, ketika mengalami tantangan. Biasanya saya menjalankan amanah dari Ibu Sinta itu dengan baik. Di satu waktu saya menghadapi kesulitan. Nah, di saat saya mengalami kesulitan itu, kemudian lahirlah persaudaraan lintas agama. Kebetulan yang memberi nama Pelita itu saya. Mas Wawan dan teman-teman lintas agama, jurnalis, advokat, ya, kiai-kiai muda, itu kan ingin membentuk yang namanya persaudaraan lintas iman. Pada waktu itu namanya begitu. Lalu saya ditanya, gimana menurut Romo? Saya bilang kalau persaudaraan lintas iman, itu iman kita di Indonesia itu kan sama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang berbeda itu agama kita. Ya, cara mengekspresikan dan mengungkapkan iman kita itu berbeda-beda. Ada Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, pengayat kepercayaan. Nah, maka kalau mau namanya jangan persaudaraan lintas iman. Itu singkatannya nanti seumur hidup kekanak-kanaan gitu ya. Lebih bagus kalau agama. Singkatannya pun bagus, persaudaraan lintas agama disingkat Pelita. Pelita itu obor, cahaya, ya, menerangi kegelapan. Dan syukur pada Tuhan pada waktu itu sahabat-sahabat menerima usulan itu, sehingga ya saya menjadi penama Pelita yang saat ini gerakannya masih sangat hidup dan bergerak tidak hanya soal kerukunan, pemadam kebakaran, tapi juga menjadi fasilitator untuk kalau ada kesulitan-kesulitan dalam konteks kerukunan dan persaudaraan, termasuk dalam rangka edukasi untuk orang-orang muda. Nah, disinilah saya sangat berterima kasih kepada Mas Wawan dan teman-teman. Ada Gus Ubaidillah Ahmad dari Rembang yang waktu itu masih ngelaju sebagai dosen di UIN Wali Songo. Ada sahabat saya yang sejak mahasiswa sampai sekarang sudah menjadi orang hebat, ya,
Gus Teddy Kholiluddin, itu sahabat-sahabat yang pada waktu itu memang concern untuk kerukunan itu sejak masih mahasiswa, saat masih di katedral waktu itu. Gus Teddy Kholiluddin itu masih mahasiswa S1, kemudian S2, lalu sudah doktor, dan sekarang merintis dengan ELSA, ya, gerakan lembaga sosial agama yang muncul sesudah Inspirasi 19 tahun, ELSA itu 18 tahun, kemudian Pelita itu 6 tahun terakhir bergerak dalam konteks kerukunan dan persaudaraan. Nah, dalam rangka itu lalu yang sekarang ini sedang, sebetulnya saya masih sedih mau meninggalkan Semarang, Jawa Tengah itu dalam kesedihan karena apa? Masih ada satu PR yang belum selesai, ya, pendampingan pada kasus pembunuhan saudara kita Paulus Iwan Budi Prasetyo. Ini masih belum selesai. Dan saya waktu itu sangat bersyukur Mas Yas, meskipun berbeda agama, tapi mau saya tunjuk menjadi lawyer untuk mendampingi keluarga Pak Iwan. Ya, sudah hampir 1 tahun kasus itu berjalan sampai hari ini, tapi belum selesai. Dan ini memang tidak mudah. Ya, Mas Yas sebagai seorang advokat, sebagai seorang lawyer itu punya hati bersama dengan teman-teman lintas agama untuk mengawal kasus ini. Saya berdoa, meskipun saya tidak di Semarang dan Jawa Tengah lagi, dari Jogja saya tetap berdoa supaya dukungan untuk Polri dalam menangani kasus ini dapat berjalan dengan baik, mewujudkan keadilan dengan baik. Itu. Amin. Ya. Romo, ini luar biasa. Romo ini sungguh diberkati ya dengan energi dan juga waktu yang luar biasa. Tuhan bisa atur semuanya sehingga Romo bisa lebih jauh masuk ke masyarakat luas di komunitas non-Katolik begitu. Romo, ini banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin ini juga dulu yang pernah digembalakan Romo dari Gereja Tanah Mas. Dari mana lagi nih? Ada banyak. Ya, nanti saya bacakan untuk Romo ya. Tapi kita mesti break sebentar, Romo ya. Oke, Mbak Vero. Sobat Jabang, kita masih bersama dengan Romo Budi. Setelah ini kita akan kembali lagi dan bacakan beberapa pertanyaan dari Anda. Stay tune di format. Masih di format Forum Antar Umat bersama dengan Romo Budi yang sudah 19 tahun melayani di kota Semarang. Tapi perjalanan beliau sudah berulang tahun imamat 27 tahun lamanya. Nah, ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang atau inspirasi yang bisa kita timba dari beliau, dan tentunya nilai-nilai yang bermanfaat menjadi orang Katolik yang bisa berkarya di luar gereja begitu. Romo, ini ada Mbak Hani di Tanah Mas. Selamat pagi Mbak Vero, selamat pagi Romo Budi Purnomo. Wah, senang sekali bisa nyimak, dengar suara Romo Budi, katanya Mbak Hani bilang gitu, Romo. Amin. Saya Hani, umat di Gereja Hati Kudus Tanah Mas. Kesan saya pribadi sungguh luar biasa pengembalaan Romo Budi Pur di Gereja Hati Kudus Tanah Mas. Gereja jadi bagus. Kemudian tadi ada ini ya Romo ya, bisa kita setiap hari penghormatan sakramen Maha Kudus. Kemudian kangen Romo saat mainkan saksofon dan suaranya Romo cek katanya. Merdu sekali. Oke Romo Budi Pur, salam sehat selalu dan terus semangat ya Romo begitu. Iya. Saya bacakan yang lain, Romo. Mau nanggapi dulu atau saya bacakan yang lain dulu? Ya, dibacakan yang lain. Boleh. Yang dulu. Ini dari selamat siang Romo. Selamat siang. Romo mau tanya, apakah yang Romo sebut itu Romo Antoro yang sekarang bertugas di Cikarang? Terima kasih Romo Budi. Saya setiap pagi siang suka ikuti renungannya di channel YouTube-nya Romo begitu ya. Romo juga punya channel ya. Ini dari Oma Paulin di Gereja di Golf. Kemudian yang lain saya bacakan sekalian ya Romo ya. Oke, iya. Oke, nanti kita ditanggapi sekalian. Dari Ibu Rita Rustiati di Mayang Sari. Selamat pagi, berkah dalam Romo Budi. Selamat pagi.
mau tanya kenapa kalau menjadi Romo itu harus punya pendidikan bermacam-macam. Tapi kalau sudah tua harus pensiun, umur berapa Romo? Sekian. Kemudian ada lagi, oh itu ditanggapi dulu aja Romo. Oh ada lagi satu dari Kendal. Oke. Ini pertanyaannya, apakah Romo Budi itu pernah juga di gereja Kendal yang pengarang lagu katanya, serta penyanyi? Betul Bu. Dari Ibu Justina di Kendal. Monggo ini ditanggapi Romo. Iya, yang ketiga tadi Ibu siapa? Tadi kan Ibu ada Mbak Justina, Hani, ya. Bu Kristina ya. Iya ada Mbak Hani, ada Oma Paulin, Iya. ada Ibu Rita. Terima kasih Mbak Ani, Oma Pauline, Ibu Kristina dan Ibu Justina ya di Kendal. Ibu Justina dan Ibu Rita ya. Iya, yang pertama tentu kerjasama dengan umat itu paling mengesankan untuk saya. Saya tidak bisa seperti ini kalau tidak dalam kerjasama dengan umat. Dan terutama yang paling penting adalah bahwa Tuhan yang bekerja ya melalui kita semua. Kita orang-orang yang lemah, yang rapuh, yang ringkih, bahkan berdosa, tapi dipakai oleh Tuhan. Dan itu yang menjadi moto hidup saya dari 2 Korintus bab 12 ayat 9c, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Jadi semua karya itu adalah karya dari Tuhan, ya, bukan dari saya. Saya hanya dipakai oleh Tuhan. Dan itu yang menjadi lagu, ya, moto tabisan saya itu menjadi lagu Mbak Vero, yang lagunya begini. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa. Nanti saya kirimi via WA, bisa di setel. Ya. Itu, jadi Tuhan bekerja, umat, dewan, masyarakat itu bekerja sama dan terbuka sehingga kerajaan Allah itu hadir tanpa diskriminasi di antara kita. Tentang Romo Hantoro, itu bukan Romo Antoro ya, tapi Romo Hantoro, Aloysius Hantoro, itu yang sudah berpulang. Jadi Romo senior yang sangat baik hati, sangat humoris. Beliau juga menjadi inspirasi untuk saya dalam kepedulian kepada KLMTD, karena dulu dikenal sebagai Romo Buruh. Ya, waktu beliau bertugas di Ungaran, itu beliau sangat dekat melayani para buruh. Ya, analisis sosial dan karya sosial beliau itu sangat kuat di situ. Jadi beliau sudah bahagia di surga sekarang ini. Dan saya bersyukur ya boleh mewarisi semangat beliau, bekerja sama dengan beliau ketika berada di Kebon Dalem. Ketika saya di Ungaran sebagai frater, itu saya mewarisi kendaraan beliau. Kendaraannya Binter Mercy loh. Boterak karuan. Besar. Ya, kendaraan yang keren waktu itu masih waktu saya masih frater, itu kan dipakai Romo Martono. Jadi juga sudah bahagia di surga. Jadi itu Ibu Justina. Saya pernah di Kendal bukan sebagai Romo Paroki, tapi waktu itu dalam rangka Serawung ya, dalam rangka persiapan Serawung tahun 2018, itu saya memang hadir di situ. Dan ada sahabat-sahabat saya di sana, Mas Kelana, itu penyair di Kendal, banyak sahabat teman-teman rekan seni budaya ada di sana. Pernah saya ditimbali dalam rangka forum kebangsaan yang diselenggarakan di salah satu tempat, bukan di gereja, ya, malam-malam waktu itu bersama dengan teman-teman penyair. Ya, saya membaca puisi, saya menyanyi, saya berorasi di sana bersama dengan teman-teman. Ada Mbak Indri, penyair muslimah yang sangat bagus, ada Mas Kelana, Siwi itu penyair dari Islam yang sangat bagus juga. Dulunya Katolik, Mas Kelana, ya, sekarang menjadi mualaf tapi tetap peduli pada kemanusiaan dan kebaikan. Tadi barusan telepon, dengar saya mau pindah, dia sedih katanya, lalu mau datang untuk membaca puisi untuk saya. Romo, ini pertanyaan dari Bu Rita tadi, Romo. Ya. Kenapa kalau Romo itu harus belajar banyak, pendidikannya banyak katanya, bermacam-macam. Ya. Tapi kalau
udah tua harus pensiun. Kalau pensiun usia berapa, Romo? Kita pensiun usia 75 tahun. Ya, pensiun dalam arti tidak terikat dengan tugas-tugas seperti normalnya. Jadi selama menjadi imam sampai usia 75 tahun kita taat pada Bapak Uskup. Jadi Bapak Uskup memberi tugas kepada kita, para imamnya, dan kita taat menjalaninya dengan bahagia. Saya ini sebetulnya sudah diberi banyak berkat 19 tahun di Semarang, nggak pindah-pindah. Itu juga nggak bagus ya, nggak bagus sebetulnya. Tapi ya saya harus taat. Maka ketika saya diberi mandat untuk pindah ke Jogja itu saya bahagia. Ada warna baru, ya ada tantangan baru, ada karya baru yang dipercayakan kepada saya dengan konteks yang baru. Dan pendidikan yang lama itu memang ya mau tidak mau menjadi imam. Kalau lulus SMP, dulu saya masuk dari SMP, jadi lulus SMP saya masuk seminari menengah itu 4 tahun. Kemudian setelah 4 tahun normal, kita masuk di tahun rohani di Wisma Rohani, tahun rohani Sanjaya di Jangli, Jalan Jangli 2 di Semarang. 1 tahun pendasaran spiritualitas selama 1 tahun, kemudian belajar filsafat teologi. Pada waktu itu saya masih pakai sistem yang lama, filsafat teologi 7 tahun. Jadi 3 tahun filsafat pengantar dan juga teologi pengantar, lalu orientasi pastoral 1 tahun, lalu masuk untuk pendalaman teologi, ya teologi yang kita dalami selama 3 tahun, baru kemudian tahbisan. Maka dibutuhkan sedikitnya kalau lulus SMP normal itu 12 tahun. Ya, supaya kita betul-betul, karena menjadi imam itu bukan kemauan pribadi, itu panggilan ya. Syaratnya mampu, mau, mampu, dan boleh. Dari kita mau, lalu dianugerahi kemampuan dan boleh. Ya boleh dalam arti ya setiap tahunnya lancar studi dan kemudian ditahbiskan. Dan disitulah karena tugasnya bukan atas kemauan pribadi, bukan cita-cita pribadi, maka butuh seleksi yang cukup ketat. Dan itu saya alami baik sebagai format, sebagai orang yang dibentuk formandi ya, sebagai seminaris selama 12 tahun, maupun ketika saya bertugas di Sumatera itu sebagai staf dan rektor di Seminari Tinggi Pematang Siantar. Jadi saya mengalami menjadi formandi, mengalami menjadi formator. Sehingga disitulah memahami bagaimana menjadi imam itu bukan kemauan pribadi tapi betul-betul panggilan Tuhan. Ya, banyak yang ada yang terinspirasi Romo. Iya. Pak Hilarius Kuarta sebenarnya dulu pengen jadi Romo, tapi katanya orang tuanya nggak ngizinin. Tapi setelah menikah dia tetap pengen jadi Romo. Nanti anaknya boleh, ya, anaknya boleh, cucunya boleh. Ya saya ada teman-teman saya yang tidak jadi Romo, tapi kemudian anaknya masuk seminari, anaknya yang jadi Romo, cucunya itu boleh, nggak apa-apa. Sekali lagi itu panggilan ya, panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan, mampu tadi boleh itu juga dari orang tua, dari gereja, ada kerjasama di situ. Romo, waktunya nih sudah habis nampaknya, tapi sebenarnya kita masih ingin mendengarkan perjalanan Romo selama 19 tahun ini berkarya. Tetapi tadi yang disampaikan Romo, meskipun secara singkat, tetap menginspirasi kita semua dan membuat kita semua tambah bahagia, tambah sukacita, tambah terinspirasi dengan karya-karya Romo ini. Iya Mbak Romo, Vero. mungkin sebagai closing statement, monggo silakan Romo. Ya, pertama saya berterima kasih atas kerjasama yang boleh saya alami. Saya kerjasama dengan sangat baik dengan semua pihak, tidak hanya secara internal ya, dengan umat Katolik, tapi juga dengan masyarakat lintas agama. Yang kedua, tentu saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dan keterbatasan saya selama 19 tahun melayani di Semarang ini. Kemudian yang ketiga, pesan saya tetap kita saling mendoakan dan bekerja sama untuk
menjaga rumah kita, bumi ini sebagai rumah kita bersama. Ke depan tantangan terbesar kita adalah merawat bumi sebagai rumah bersama yang sedang ditimpa krisis ekologi. Maka mewujudkan peradaban kasih ekologis interreligius juga dicita-citakan secara jelas oleh Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si, melalui dokumen Abu Dhabi, melalui ensiklik Fratelli Tutti, dan juga arah dasar Keuskupan Agung Semarang mengajak kita untuk menjadi bentara-bentara peradaban kasih. Saya menambahkan bentara kasih ekologis interreligius. Bersama dengan semua orang, kita memuji dan memuliakan Tuhan, hadir menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Demikian Mbak Vero dan Sobat GFM. Sekali lagi terima kasih. Kalau kangen silahkan mendengarkan GFM. Pagi dan malam ada lagu diputar di situ. Iya, ada suaranya Romo Budi masih ya. Nah, kalau masih kangen dan ingin jumpa beliau langsung, stay nanti tune setelah di GFM. Romo Budi ke Wates bisa berkunjung ke sana ya Romo ya. Boleh. Boleh. Kangenan. Baik. Iya. Matur nuwun sangat. Terima kasih sekali Romo Budi. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Pengalamannya. Ya, amin. Pengalaman Romo Budi selama 19 tahun di Kota Semarang melayani umat Katolik maupun non-Katolik ini. Terima kasih sekali, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan Romo Aloysius Budi bersama saya Veronica Raja juga undur diri dari program Format. Sekali lagi terima kasih banyak buat Anda semua. Mohon maaf apabila ada WhatsApp yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi menanyakan pertanyaan-pertanyaan Anda lewat WhatsApp kami di 085640501024. Kita langsung undur diri. Selamat siang, salam damai. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam